Selamat pagi Pak Sugeng, selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan bank sentral dan sistem keuangan serta perbankan di India. Kelompok kami ada saya sendiri Nabila, ada Megawati Yuliana Putri, dan Imam Arifin Mustafa. Apa itu Reserve Bank of India atau disingkat RBI? Adalah bank sentral India yang didirikan pada 1 April 1935 berdasarkan Act Reserve Bank of India tahun 1934. Kantor pusatnya terletak di Mumbai. Meskipun dulunya milik swasta, sejak tahun 1949 telah dinasionalisasikan menjadi RBI dimiliki penuh oleh pemerintah India. RBI diatur oleh papan pusat yang dipimpin oleh seorang gubernur yang ditunjuk oleh pemerintah pusat India. RBI memiliki 22 kantor regional di seluruh India. Fungsi utama Reserve Bank of India. Bank Sentral India yang memiliki fungsi utama mengelola dan mengatur sistem keuangan negara. Bank sentral mengatur masalah dan pasokan rupiah India. Itu juga mengurus uang pemerintah pusat. Bank sentral berperan sebagai bank para bankir dan mengatur sektor perbankan. Ini juga memainkan peran penting dalam kisah pembangunan India dengan mendukung pemerintah dalam proyek dan kebijakan pembangunannya. Kepengurusan Reserve Bank of India terdiri dari seorang gubernur, paling banyak 4 deputi gubernur dan anggota lain yang diangkat oleh pemerintah pusat. Saat ini Saktikanta Das adalah gubernur Bank Sentral India. Ada 3 wakil gubernur, BP Kanungo, Mahesh Kumar Jain, dan MD Patra. Kebijakan moneter di India. Tujuan utama dari kebijakan moneter adalah untuk menjaga stabilitas harga dengan tetap memperhatikan tujuan pertumbuhan. Ada beberapa instrumen langsung dan tidak langsung yang digunakan Reserve Bank of India untuk melaksanakan kebijakan moneter. Yang pertama, repo rate, yaitu suku bunga tetap di mana Reserve Bank menyediakan likuiditas semalam kepada bank terhadap agunan pemerintah dan surat berharga lainnya yang disetujui di bawah fasilitas penyesuaian likuiditas. Yang kedua, reserve repo rate, suku bunga tetap di mana Reserve Bank menyerap likuiditas secara semalam dari bank terhadap agunan surat berharga pemerintah yang memenuhi syarat di bawah LAF. Beberapa kebijakan Bank Sentral India untuk perangi krisis COVID-19. Reserve Bank of India memiliki opsi kebijakan yang dapat digunakan untuk menekan pukulan ekonomi akibat pandemi yang telah terjadi. Seperti Bank Sentral telah memotong suku bunga sebesar 75 basis poin, menyuntikkan lebih dari 50 miliar US dollar likuiditas ke dalam sistem keuangan, memperlakukan moratorium pembayaran pinjaman dan melonggarkan beberapa peraturan tentang kredit macet. Sistem pembayaran. Reserve Bank telah mengambil banyak inisiatif untuk memperkenalkan dan meningkatkan mode sistem pembayaran yang aman dan efisien di negara tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Ciri-ciri dominan dari penyebaran geografis yang luas di negara ini dan jaringan cabang yang luas dari sistem perbankan India memerlukan logistik untuk pengumpulan dan pengiriman instrumen kertas. Aspek-aspek struktur perbankan di negara ini selalu diperhatikan saat mengembangkan sistem pembayaran. Salah satu sistem pembayaran di India adalah electronic payment. Inisiatif yang dilakukan oleh Reserve Bank of India pada pertengahan tahun 80-an dan awal tahun 90-an berfokus pada solusi berbasis teknologi untuk perbaikan infrastruktur sistem pembayaran dan penyelesaian, ditambah dengan pengenalan produk pembayaran baru dan memanfaatkan kemajuan teknologi di perbankan. Peningkatan volume pemeriksaan yang terus-menerus menambah tekanan pada pengaturan yang ada, sehingga memerlukan sistem alternatif yang hemat biaya.
Pada awal tahun 2020, WhatsApp telah resmi meluncurkan layanan pembayaran di India. Sebelumnya, WhatsApp telah melakukan uji coba pada tahun 2018. Melihat banyaknya peminat yang cukup tinggi, maka pada tahun 2020 WhatsApp telah meresmikan layanan pembayaran tersebut. Orang-orang bisa mengirimkan uang kepada anggota keluarga dengan aman atau membayar barang dari jarak jauh tanpa harus bertukar uang secara langsung atau pergi ke bank lokal. Perusahaan milik Facebook ini meluncurkan layanan pembayaran digital dalam 10 bahasa daerah di India dan juga tersedia di Android maupun iOS. Layanan pembayaran ini menggunakan sistem UPI, infrastruktur pembayaran yang dikembangkan oleh bank besar di India. Layanan pembayaran digital WhatsApp juga harus mendukung banyak mitra bank. Saat ini, WhatsApp bekerja sama dengan 5 bank besar di India, yaitu ICICI Bank, HDFC Bank, Axis Bank, State Bank of India, dan Jio Payment Bank. Saya Megawati Yuliana Putri, NRP 130119016, ingin mewakili teman-teman saya untuk mempresentasikan resesi di India. Resesi yang dialami India pada tahun 2020 lalu merupakan yang pertama sejak kemerdekaan pada tahun 1947. Iya, India memasuki resesi yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat dari kontraksi ekonomi selama 3 bulan hingga September tahun 2020 yang merupakan efek dari karantina wilayah yang menekan penyebaran virus COVID-19. Kementerian Statistik India menyatakan bahwa produk domestik bruto atau PDB-nya turun sebesar 7,5% kuartal lalu dari tahun 2019. Penurunan tersebut lebih kecil dari perkiraan sebesar 8,2% menurut para ekonom dalam survei Bloomberg. Walaupun masih mengalami penurunan, PDB India mengalami peningkatan yang nyata dari rekor kontraksi 24% pada kuartal sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi di India tercatat 0,4% pada kuartal 4 tahun 2020 lalu, yang berarti India berhasil keluar dari jurang resesi ekonomi akibat pandemi COVID-19. India bangkit setelah penguncian wilayah ketat selama berbulan-bulan, dan kebijakan tersebut membuat pasar tenaga kerja sempat runtuh dan ekonomi berkontraksi hampir seperempat pada kuartal 2 tahun 2020. Pada Januari tahun 2021, angka penjualan mobil naik lebih dari 11% dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini sejalan dengan pelonggaran pembatasan kontak fisik di tempat umum karena penularan virus COVID-19 mulai mereda beberapa pekan terakhir. Meski begitu, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup berat, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan bagi penduduk India yang masih sangat muda. Lapangan pekerjaan tersebut dibutuhkan karena jutaan pekerja migran kembali ke kota. Kurs tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah India pada tanggal 1 Juni tahun 2021 kemarin, 1 US dollar sama dengan 72,84 Indian Rupee. Berbicara tentang nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar AS anjlok menembus 75 per dolar AS untuk pertama kalinya selama 8 bulan. Sepanjang April tahun 2021, rupiah telah terkoreksi 2,6% dibandingkan penurunan 0,1% pada kuartal 1 tahun 2021. Padahal, performa rupiah yang relatif baik pada kuartal 1 tahun 2021 disebabkan oleh kemampuan India yang dapat menekan sentimen lonjakan kenaikan imbal hasil US Treasury. Hal tersebut terjadi berkat neraca yang surplus, pemulihan ekonomi, dan derasnya aliran dana asing. Di awal bulan April tahun 2021 lalu, lonjakan kasus virus corona di India dan kebijakan Bank Sentral untuk mempertahankan suku bunga acuan menyebabkan rupiah jatuh dan menjadi mata uang dengan penurunan terbesar di Asia setelah anjlok 1,16%. Rupiah kini berada di posisi terendahnya lebih dari 4 bulan usai The Reserve Bank of India mempertahankan suku bunga untuk mendukung ekonomi yang dihantam pandemi. Perbankan di India, syariah dan konvensional. Untuk syariah, pada awalnya penerapan prinsip-prinsip keuangan syariah dilarang di India. Namun IDB atau Islamic Development Bank tertarik dengan peluang tumbuhnya ekonomi syariah di India. Rencana pembukaan lembaga keuangan ini menindaklanjuti dari kerjasama Bank Ekspor Impor India dengan Islamic Corp
for the Development Sector, anak usaha dari IDB Group, dan telah menyiapkan pinjaman sebesar 100 juta US dollar atau sebesar 1,32 triliun yang digunakan untuk membantu usaha kecil dan menengah mengekspor produk barang dan jasa dari India ke 56 negara anggota IDB yang berlokasi di Timur Tengah, Afrika Utara, Asia Tenggara, dan Asia Tengah. Bank konvensional, yaitu Industry Credit and Investasi Corporation of India atau disingkat ICICI Bank. ICICI Bank adalah sektor swasta terbesar di India. Bank yang merupakan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh ICICI Limited adalah perusahaan perbankan dan keuangan multinasional yang berbasis di Mumbai, Maharashtra, India. Harapan ekspor ke India. India merupakan negara yang menjadi pasar ekspor non-migas terbesar keempat dengan kontribusi sebesar 6,7% dari total ekspor non-migas nasional. India adalah salah satu pasar ekspor batu bara dan minyak sawit mentah terbesar bagi Indonesia. Dengan adanya data dan fakta tersebut, maka harapan berbisnis ekspor batu bara dan kelapa sawit cukup sangatlah besar. Tantangan yang dihadapi. Dengan adanya lonjakan COVID-19 di India akan mempengaruhi laju ekspor dan impor. Ekspor produk Indonesia terganggu karena adanya potensi penurunan konsumsi di India. Tidak hanya itu, karena adanya kelangkaan kapal dan kontainer yang disebabkan oleh berkurangnya pekerja bongkar muat pada 12 pelabuhan yang dikelola pemerintah India, sehingga biaya transportasi di India mencapai 2.500 sampai 3.000 USD dari tarif standar yaitu 400 sampai 700 USD per peti kemas. Ide untuk menghadapi tantangan, berharap pemerintah India cepat menangani kasus COVID-19 yang terus melonjak sehingga tidak mengganggu kegiatan perdagangan internasional. Tentu, harapan untuk tidak adanya penerapan lockdown di India karena berpotensi menurunkan tingkat konsumsi pada masyarakat India. Untuk tantangan yang disebabkan biaya transportasi yang tinggi, pemerintah akan memfasilitasi modal transportasi laut seperti kapal dan kontainer untuk ekspor impor supaya tetap tersedia dengan harga yang lebih terjangkau. Berikut kami lampirkan pustaka yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.